Alasan CM Punk menghilang dari WWE. Momen Otis nyium pacar Bron Breakker. Gunther resmi jadi number one contender setelah kalahkan Royce. Dan masih banyak lagi. Alasan CM Punk menghilang dari WWE. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. CM Punk udah nggak lama nih nggak kelihatan di program WWE setelah WrestleMania 42. Dan kayaknya si The Second City Star ini masih bakal absen di beberapa show ke depan. Menurut laporan terbaru, ada alasan tersendiri kenapa mantan World Heavyweight Champion ini bakal ngelewatin beberapa minggu ke depan. Habis WrestleMania 42, CM Punk sempat ketemu sama Cody Rhodes. Walaupun si The Straight Edge Superstar ini kehilangan sabuk World Heavyweight Championnya gara-gara kalah dari Roman Reigns, dia udah ngincar Undisputed WWE Champion. Tapi sayangnya, dia nggak dapat segmen promo lagi sama The American Nightmare setelah Monday Night Raw waktu itu. Malah, Punk bener-bener nggak muncul di program mingguan sejak bulan April 2026 kemarin. Parah lagi, pihak WWE baru-baru ini ngehapus namanya dari beberapa jadwal show mendatang tanpa ada penjelasan apapun. Tapi tenang, orang dalam WWE nyatain kalau Punk dihapus dari iklan tur Eropa dan beberapa jadwal Raw karena emang ada perubahan jadwal aja. Laporan itu juga ngejelasin kalau nggak ada masalah atau ketegangan kok antara bintang berumur 47 tahun ini sama TKO. Jadi absennya pure karena jadwal pribadinya yang berubah. Menurut kalian, CM Punk serunya bersih terus sama siapa lagi nih besok kalau dia balik? Komen di bawah. Momen Otis nyium pacar Bron Breakker. Otis baru aja nyium seorang bintang cewek WWE dan ini jadi salah satu momen paling ngejutin di program WWE minggu ini. Kejadian ini langsung viral banget di internet dan banyak fans yang shock pas ngelihatnya. Bintang cewek yang dicium sama mantan pemenang Money in the Bank ini ternyata nggak lain dan nggak bukan adalah pacarnya Bron Breakker, yaitu Izzy Dame. Akhirnya si cewek ini buka suara juga soal insiden itu. Sejak Chad Gable berubah jadi heel dan didepak dari Alpha Academy, sisa anggota grup ini emang jarang dapat panggung yang dapat sorotan gede di Raw. Otis emang sempat naik ring lawan Obafemi di Raw minggu lalu buat ikutan tantangan terbuka si Ruler. Tapi dia benar-benar dihajar habis-habisan karena Oba berhasil menang dalam waktu kurang dari 2 menit. Nah, baru-baru ini dia tanding di edisi main event minggu ini yang biasanya syutingnya barengan sebelum Raw dimulai. Di show itu, dia satu tim bareng Akira Tozawa buat ngelawan tag team dari NXT yaitu The Cooling, Shawn Spears, dan Nick Evans. Pas pertandingan lagi seru-serunya, Izzy Dame tiba-tiba nyoba ikut campur biar teman-teman setimnya bisa menang. Tapi alur cerita malah berubah total pas Otis berhasil ngehindari gangguan itu dan ujung-ujungnya malah nyium Izzy secara paksa. Habis itu Otis langsung lempar Nico dan Tozawa langsung hajar Spears pakai gerakan diving senton buat ngamanin kemenangan mereka. Gara-gara kejadian itu, Izzy langsung bikin postingan di X buat ngerespons apa yang terjadi di pertandingan tag team tadi. Dia ngejek dan bilang kalau kejadian itu adalah interaksi romantis paling mentok yang pernah didapetin Otis setelah sekian lama. Interaksi paling romantis yang pernah Otis dapetin setelah bertahun-tahun, tulis Izzy. Asli, kocak banget sih ngeliat respon dari Izzy Dame setelah dicium sama mantan juara tag team itu. Menurut kalian, apakah Bron Breakker akan marah ke Otis perihal ciuman ini? Komen di bawah. Gunther resmi jadi number one contender setelah kalahkan Royce. Gunther berhasil ngalahin Royce di pertandingan utama di SmackDown hari ini. Kiss sendiri dapat kesempatan tanding ini di awal-awal acara gara-gara Gunther yang terus-terusan ogah tanda tangan kontrak WWE Championship buat di Clash in Italy. Jadi Kiss maju buat ngisi slot itu sampai Gunther mau ngubah pikirannya soal siapa lawan yang bakal dihadapi. Makanya Nick Aldis langsung mutusin kalau mereka berdua bakal tanding di main event demi memperebutkan kesempatan perebutan gelar WWE Championship itu. Kiss sempat mendominasi jalannya pertandingan di paruh awal. Tiba-tiba Solo Sikoa muncul di pinggir ring dan mulai ngasih dukungan buat Kiss. Kiss lalu ngelempar Gunther sampai nabrak wasit dan Solo langsung ngambil kursi buat dikasih ke Kiss biar dipakai buat mukul. Tapi plot twistnya, Kiss malah mukul Solo karena dia nggak sudi dibantu. Momen itu akhirnya ngasih waktu dan celah buat Gunther buat ngejatuhin Kiss pakai gerakan lariat yang langsung dilanjutin sama powerbomb buat dapetin pinfall kemenangan sekaligus tiket menuju perebutan gelar juara. Menurut kalian, apakah lebih cocok Gunther atau Royce buat lawan Cody Rhodes di Clash in Italy? Komen di bawah.
Jade Cargill tantang Rhea Ripley tanding ulang di Italia. Gak kerasa kita tinggal sekitar 2 minggu lagi menuju Clash in Italy, tapi sejauh ini daftar pertandingannya masih terus disusun dan baru ada 1 match lain yang dijadwalkan. Jade Cargill dan Rhea Ripley emang udah musuhan selama berbulan-bulan, yang ujung-ujungnya bikin Rhea berhasil ngalahin Cargill buat ngerebut Women's Championship di WrestleMania 42 kemarin. Jelas saja sejak saat itu Cargill pengen banget balas dendam. Nah, hari ini di SmackDown dia resmi nantang Rhea buat tanding ulang di Italia nanti. Selain itu, info lain yang udah pasti buat Clash in Italy adalah hadirnya Roman Reigns dan Cody Rhodes. Setelah sempat bikin fans bingung soal show mana aja yang bakal dihadiri sama Roman, akhirnya diumumkan kalau sang World Champion bakal datang ke Clash in Italy plus beberapa jadwal show lainnya di bulan Juni nanti. Menurut kalian, apakah Jade Cargill bisa rebut kembali gelarnya dari Rhea Ripley? Komen di bawah. Update kondisi kesehatan John Cena. Legenda WWE John Cena baru aja ngebagiin kabar kalau dia didiagnosis penyakit mata yang langka. Si The Last Real Champion ini emang sempat muncul beberapa kali di WWE setelah dia mutusin pensiun bulan Desember tahun lalu. Dia sempat jadi host buat WrestleMania 42 di Las Vegas dan muncul juga di WWE Backlash buat ngumumin turnamen The John Cena Classic. Di tengah-tengah kesibukannya ngurusin berbagai kerjaan, baru-baru ini dia cerita soal kondisi kesehatannya yang bikin khawatir. Dalam wawancara bareng majalah People, John Cena cerita kalau dia ngalamin masalah sama penglihatan dan kesehatan matanya. Juara dunia WWE 17 kali ini awalnya cuek aja, dikira itu cuma karena faktor umur atau karena keseringan natap layar gadget. Tapi setelah diperiksa, ternyata dia kena penyakit mata langka yang namanya Demodex blepharitis. Cena bilang gini, "Mataku tuh sering merah dan gatal, terus kadang-kadang pas bangun tidur ada kotoran mata atau belek gitu. Di waktu yang sama, karena umurku udah 49 tahun sekarang, penglihatanku juga agak berkurang. Jadi aku mikirnya, ya wajarlah udah tua. Tapi karena pandanganku makin buram, aku mesti cek dong apa aku butuh kacamata atau resep dokter. Taunya malah didiagnosis kena Demodex blepharitis yang bahkan aku nggak tahu kalau penyakit itu ada." Tapi Cena bilang proses diagnosisnya gampang kok, dan setelah dia mulai pakai obat tetes mata resep yang udah disetujui FDA, kondisi matanya langsung membaik. Dia nambahin lagi, cek mata rutin tuh sama pentingnya kayak kita ngerawat gigi atau bagian tubuh lainnya. Pemeriksaannya gampang banget, emang udah bagian dari tes mata biasa, dan hasilnya langsung ketahuan. Sekarang aku emang masih butuh kacamata baca, tapi mataku udah nggak merah, nggak gatal lagi, dan pastinya nggak bangun tidur dengan mata belekan lagi. Sebagai info nih, Demodex blepharitis itu penyakit kelobak mata yang disebabkan oleh kutu Demodex. Itu sejenis parasit mikroskopis yang hidup di folikel rambut dan sebenarnya umum banget ditemukan di tubuh manusia. Menurut Cleveland Clinic, kondisi ini bikin mata gatal, kelopak mata bengkak, dan ada serpihan kayak ketombe di sepanjang bulu mata kita. Menurut kalian, apakah kalian gak sabar buat saksikan turnamen John Cena Classic? Komen di bawah. Peran baru yang diincar Finn Balor di WWE. Finn Balor tuh salah satu bintang WWE paling ikonik dalam 10 tahun terakhir. Si The Prince ini udah jadi Grand Slam Champion di WWE dan bahkan jadi Universal Champion pertama dalam sejarah. Nah, baru-baru ini si The Demon buka suara kalau dia pengen punya peran baru di perusahaan. Pas lagi ngobrol di podcast What's Your Story milik Stephanie McMahon, mantan member Judgment Day ini cerita tentang kegagumannya sama dunia gulat Jepang. Finn Balor emang ngabisin sebagian besar karirnya buat gulat di Jepang dulu dengan nama Prince David. Dia bilang gini, "Aku suka banget karena semua hal di Jepang tuh emang abadanya, sesuai yang kamu lihat. Gak ada drama omong kosong, orang-orangnya belak-belakan sama kamu. Jawabannya ya cuma iya atau enggak. Semuanya bersih dan teratur. Mungkin dulu aku kebal sama politik di belakang panggung karena nggak begitu lancar bahasanya. Dan ya pastinya, kalau kita nginget masa lalu dengan cara yang romantis, kita pasti bakal selalu ngebagus-bagusin hal itu." Gak cuma itu, Finn Balor juga ngasih ide ke Triple H buat ngebantu ngejalanin NXT Japan bareng Shinsuke Nakamura. Dia yakin banget kalau dia dan Nakamura bakal sukses besar di sana. Dia nambahin, "Aku tuh jatuh cinta sama Jepang, tapi kayaknya aku nggak pengen balik lagi buat gula di sana deh. Aku pengennya balik ke Jepang buat nikmatin waktu aja. Pas kita kesana bareng WWE, rasanya bener-bener luar biasa. Bisa tampil buat WWE di Jepang tuh impian banget. Mungkin kita bisa bikin NXT Japan. Triple H mungkin butuh tangan kanan buat ngurus itu. Aku sama Shinsuke kayaknya bakal cocok banget kerja di sana. Ya ampun, pasti bakal seru banget. Berasa balik ke zaman latihan di dojo dulu. Langsung gas aja kali ya."
Menurut kalian, apakah WWE perlu buat NXT Japan atau beli promotor Jepang aja? Komen di bawah. Alasan Gunther diet dan transformasi badan. Perubahan bentuk badan Gunther pas pertama kali naik ke main roster emang sempat bikin heboh di mana-mana. Pas mutusin buat naik kelas dari NXT, si Turn General ini emang sengaja ngubah fisiknya biar cocok sama penonton baru dan biar kelihatan meyakinkan sebagai bintang top. Waktu lagi ngobrol bareng Henry Laza, Gunther buga-bugaan nih tentang apa yang bikin dia termotivasi buat ngubah bentuk badannya. Dia ngejelasin kalau penonton WWE itu beda banget sama penonton yang biasa dia hadapi sebelum-sebelumnya. Dia ngerasa harus kelihatan kayak seorang juara, bukan kayak orang yang lagi nggak bugar. Dia bilang gini, jadi pas aku naik ke main roster, aku langsung mutusin kayak, wah kayaknya ini waktunya buat berubah deh, karena suasananya emang beda. Sebelum masuk WWE, aku cuma gula di depan fans gulat garis keras yang emang fanatik banget, dan mereka tuh paham-paham aja sama bentuk badanku dulu. Tapi kenyataannya, di mata masyarakat luas, aku bakal kelihatan kayak orang yang gak bugar dan gak kayak seorang juara. Makanya aku tahu aku harus nyesuaiin itu dan nyari cara buat tetap jadi diri sendiri, tapi dengan penampilan yang lebih segar. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka Gunther badan besar atau badan ramping? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.